wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always good consent. Today we would like to learn about writing report. Okay, writing report it means that menulis laporan, especially for today adalah menulis laporan kegiatan ya. Jadi khusus untuk yang kelas 12 ini materi yang sangat tepat karena setelah kalian melakukan laporan pelakraring ya atau PSG, nah ini ada tata caranya untuk menulis laporan. Jadi yang dimaksud report text di sini bukan report text yang seperti tes deskriptif atau tes written ya, tapi menulis laporan. Oke, definition dari report. Report is a specific form of writing that is organized around consciously identifying and examining issues, event, or findings. Jadi maksudnya laporan itu adalah bentuk tulisan ya, yang ditulis ya ketika kalian sudah melakukan suatu kegiatan ya. Di situ ada issues-nya, event-eventnya atau kejadian-kejadiannya, kegiatan-kegiatannya maksudnya. Oke. Nah, report can be delivered verbally and also in written document. Apa sih maksudnya? Jadi laporan itu bisa disampaikan secara verbal. Verbal itu lisan ya, dan juga dalam bentuk tulisan. Dalam arti kata berarti dokumen atau dokumen. Oke, nah ada apa saja sih yang kita tulis di dalam report writing ya? Oke, bagian-bagiannya di sini part of report writing. Number one is title and introduction, methodology, findings, conclusion, reference, and appendices. Nah, ini adalah part-part yang ada di penulisan laporan. Nah, sekarang kita masuk yang pertama adalah title. Title itu judul ya, judul laporan. Biasanya itu ada di halaman pertama, ada di cover. Nah, di sini pengertiannya dulu. Title itu the name of a report, nama dari laporan itu ya. Kalau kalian yang kelas 12 setelah melakukan PSG ya, kan ditulis laporannya itu di bagian cover ditulis judulnya kan. Dan di sini the name of a report itu nama laporannya. Laporan PKL ya. Nanti judulnya apa? Di sini example filing the documents in Nusa Metal Company. Jadi contohnya ini contoh dari nama judulnya ya. Nah, selanjutnya adalah introduction. Apa sih introduction? Jadi introduction itu ya masih di bagian awal ya, masih pembukaan lah, pendahuluan ya. Instead of the aims of objective term and definition. Nah, biasanya yang ada di pendahuluan itu ada apa aja? Ada tujuan, kemudian ditujukan untuk apa laporan ini ya. Kalau kelas 12 biasanya untuk sebagai hasil dari PSG itu sendiri dan untuk memenuhi tugas akhir sekolah ya. Nah, di sini contoh dari introduction kan ditulis tujuan. The aims of these events is to develop the student skills and experiences. Nah, laporan ini bertujuan maksudnya untuk develop ya, meningkatkan kemampuan siswa, kemampuan dan pengalaman siswa ya, khususnya dalam praktek industri karena kalian kan PKL-nya di perusahaan-perusahaan ya. Oke, next methodology. Jadi bagian selanjutnya adalah methodology. Kita lihat definitionnya, it state the methodology and research method dan better writer in doing the report. Jadi cara kamu menulis laporannya itu seperti apa ya. Nah,
cara kamu mengumpulkan data-data yang kamu tulis itu dengan cara apa gitu. Jadi ada dua di sini, observation and interview. Apa sih observation? Jadi observation itu adalah pengamatan ya, yang kalian tulis di laporan itu. Nah, kamu mengamati langsung tentang proses kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya kamu mengambil judul tentang laporan atau memfiling dokumen di perusahaan apa ya, kamu langsung observasi langsung, mengerjakan langsung. Kemudian yang interview adalah wawancara. Jadi wawancara di sini kalian mewawancarai orang-orang yang sangat ahli ya, yang sangat kenal dekat dengan perusahaan tersebut ya, yang tahu seluk-beluknya perusahaan tersebut yang kalian lakukan laporan. Selanjutnya adalah findings. Apa sih finding? Jadi finding itu adalah pembahasan ya, in bahasa Indonesia adalah pembahasan. Nah, biasanya di sini adalah mainnya, utamanya, sesuai dengan judulnya ya. It states the set of main findings. This part should be the clearest part. Artinya sejelas-jelasnya kamu jelaskan di bagian ini. Tell about the event in detail. Ya, dijelaskan secara rinci dan detail. For example, activity dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan seterusnya. Ya, kamu ceritakan. Kamu sudah mengerjakan apa saja dan kamu sesuaikan dengan judul laporan kamu. Jadi sejelas-jelasnya ada di bagian ini ya, bagian pembahasan. Oke, next, conclusion. Apa itu conclusion? Jadi conclusion itu adalah kesimpulan ya. Nah, definitionnya, it is the summary of a report. Apa sih itu summary? Summary itu adalah ringkasan ya. Jadi di dalam penutup itu ada apa? Ada apa saja? In the conclusion, you should show the overall significance of what has been covered. Ya, di dalam bab penutup ini nanti kamu akan menunjukkan hal-hal yang penting yang meliputi seluruh laporan itu. Jadi hal-hal yang penting saja yang kamu tulis, yang kamu rangkum ya. Jadi poin-poinnya saja yang ditulis di bagian penutup. Nah, biasanya juga di bagian conclusion ini ada saran ya, selain ada simpulan dan juga saran. Oke, next. Kemudian adalah references. Apa itu references? This section consists of lists such as book, journal, newspaper, and any other sources that compile the report. Jadi maksudnya di bagian daftar pustaka ini kamu cantumkan semua sumber yang kamu tulis ya. Misalnya kamu mengambil istilah atau pengertian tentang dokumen, kamu mengambil sumbernya dari internet ya, kamu lampirkan, kamu cantumkan di daftar pustakanya. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan ya. Nanti dalam hal ini kamu bisa koordinasi dengan ahli yang terkait, misalnya ya guru bahasa Indonesia. Oke, nah selanjutnya atau yang paling terakhir adalah appendices. Apa sih artinya? Jadi appendices itu artinya adalah lampiran ya. Apa sih maksudnya? Supplements or complements the information in the report ya. Artinya itu tambahan yang mensupport dari laporan kalian. For example, ada brosur, spreadsheet or large tables yang kamu kerjakan yang berkaitan dengan laporan-laporan kalian. Jadi untuk mendukung keabsahan atau validasi dari laporan yang kalian tulis itu dilampirkan, dicantumkan lampiran ya. Tadi yang saya sebutkan ada anything else ya, ada misalnya contoh kwitansi atau mungkin nota apa dan brosur dan yang lain-lainnya. Nah, itu sangat support laporan. Oke. Language features in report writing. Jadi maksudnya apa sih? Jadi unsur kebahasaan yang kamu tulis di dalam laporan itu ya. Yang pertama, using simple present. Maksudnya simple present itu kan sedang terjadi ya, atau sedang terjadi
artinya yang sedang berlaku itu biasanya ada di pendahuluan ya, karena memang ini ucapan pendahuluan. Nah, yang keterkaitannya dengan present tense itu berarti kamu harus mengingat nih, harus menggunakan verb one. Kalau menggunakan to be berarti am, is, dan are ya, biasanya ada di paragraf awal, ada di bagian-bagian awal. Nah kemudian using simple past tense. Using simple past tense itu berarti adanya di pembahasan ya, karena kan sudah terjadi. Jadi menggunakan verb kedua karena sudah lampau kegiatan yang sudah dikerjakan, maka to be-nya pun menggunakan was atau were. Oke. I think enough for this material about writing a report, and I hope you will enjoy our learning today. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.